Mau jadi surya, karya Anies di Skakmat Butet Kertarejasa, ditulis oleh Jevan dari laman siwar.com. Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Taman Ismail Marzuki ini ingin kita bangun menjadi sebuah ekosistem seni budaya. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita. Nah loh, Butet Kertarejasa, kritik Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Saat mengunjungi TIM, dirinya hanya termangu melihat ruang kosong yang jejak sejarahnya telah binasa. Seakan harus mulai lagi dari nol membangun pusat kesenian atau kebudayaan TIM. Dia menuliskan, jangan-jangan memang begitulah selera arsitektur modern. Merevitalisasi adalah membinasakan dan meniadakan sejarah, meratakan tanah dan bikin bangunan baru yang terasa congkak. Ironis banget ya, arsitektur kan sesungguhnya juga kerja kebudayaan. Selanjutnya, seniman legendaris itu mengkritik status TIM dari sebelumnya sebagai institusi sosial berupa yayasan menjadi institusi bisnis dengan bentuk perseroan terbatas. Butet berkata, jelas sekali maksudnya, pendidikan dan kebudayaan bukan dimaknai sebagai investasi demi melahirkan manusia-manusia berkualitas, demi masyarakat yang beradab, tapi menjadikannya mata rantai industri untuk menangguk laba sebanyak-banyaknya. Sejumlah foto dan video diunggah di akun Instagram pribadinya ketika ia berkunjung ke TIM yang sudah berubah karena proyek revitalisasi. Sebagaimana dilansir dari laman tempo.co dan pikiranrakyat.com, dalam opini saya, setidaknya ada dua hal yang disayangkan oleh seniman senior tersebut. Silakan nanti diperdebatkan di kolom komentar ya. Pertama, Butet menyayangkan revitalisasi bangunan TIM yang seolah-olah melupakan sejarah. Sejak direvitalisasi, ada sejumlah situs kebudayaan yang hilang seperti teater arena, teater tertutup, teater terbuka, studio Huriah Adam, Wisma Seni, gedung pameran, dan Geraha Bakti. Di awal-awal revitalisasi TIM oleh Anies memang sudah mengundang polemik karena tidak dilibatkannya seniman dalam proyek ini. Proyek itu juga menelan dana fantastis sebanyak 1,8 triliun. Kedua, Yayasan TIM yang adalah wadah bagi seniman sudah berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Padahal inti dari seni itu ya murni seni, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Bukan sisi komersialnya saja. Itulah yang membedakan teater dan dunia hiburan mainstream. Contohnya begini, dalam opini saya misalnya, saya ingin menjadi seorang seniman, katakanlah pelukis atau penari. Nah, saya melakukan itu bukan semata-mata demi faktor uang semata, tapi kepuasan batin yang saya nikmati. Itulah seniman. Cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli TIM. Karena itu Komisi 10 setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu. Kan sakit dong, ini orang nggak menghargai sekali. Saya sih minta bukan hanya peringatan, teguran, sanksi kepada pemimpin daerah yang telah melakukan kebijakan tidak melewati prosedur yang sebenarnya. Dan negara tidak hadir untuk mencari untung. Negara itu hadir untuk melaksanakan konstitusi. Kalaupun saya mendapatkan uang dari hal itu sah-sah saja, tapi bukan itu tujuan utamanya. Bukankah dengan menjadikan Yayasan TIM menjadi PT, ini berarti sudah menyimpang dari tujuan mulia tersebut? Sekali lagi, ini debatable. Revitalisasi seolah-olah menghilangkan jiwa dari semangat TIM yang dibangun pada 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin tersebut. TIM memang sudah menjadi bangunan mewah dan modern, tapi apakah itu mempunyai jiwa di dalamnya atau sekedar bangunan saja? Mengingat mall dan bangunan mewah sudah cukup banyak di Jakarta. Yang menarik, kemudian Butet memberikan kritik keras. Menurutnya, Indonesia belum menjadi surya. Maka dari itu dalam revitalisasi harus menghormati sejarah dan kebudayaan. Tulis Butet melalui akun Instagramnya, Selasa 21 Juni. Atau jangan-jangan ini memang selera penguasanya, Gubernur DKI yang tak memiliki adab dan kemauan menghormati sejarah dan kebudayaannya. Ingat loh, Indonesia belum berubah jadi surya, tapi arogansi dan keganasan membinasakan sudah memperlihatkan tanda-tandanya.
Wah, seru nih. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Warga laporkan Anies ke Komnas HAM karena digusur? Loh, kan bukan digusur, tapi digeser. Nikmatilah janji manis selalu berkat pilihan JKT 58. Yang suka gusur yang mana, Bu? Yang merah. Nomor berapa? Nomor 2. Jadi kalau kita milih diam, maka lebih dari 300 kampung itu akan digusur. Masyarakat sebelum digusur itu, pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal, mau itu rumah susun ataupun rumah yang layak. Tapi di era Gubernur Anies yang katanya itu mengorangkan manusia, malah sebaliknya. Dibilang apa ya, kami akan melawan, kami akan tetap bertahan ya. Kalau dibilang dikembalikan seperti semula yang mana sih, Mas? Saya sendiri aja udah berpuluh tahun di sini. Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor LBH GP Ansor DKI Jakarta, Faris Rifki Hasbi, sudah melaporkan penggusuran warga komunitas Lapak Bersatu Rawasumur di kawasan industri Pulau Gadung ke Komnas HAM. Penggusuran itu dilakukan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau PT JIEP. Menurut Faris, pelaporan ke Komnas HAM dilakukan pada 10 Juni berdasarkan kajian yang dilakukan LBH GP Ansor. Karena menurut Faris, berdasarkan hukum HAM internasional, pembongkaran paksa itu terkualifikasi sebagai pelanggaran HAM. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan tentang pelanggaran HAM-nya. Pihak Komnas HAM, kata Faris, masih meminta klarifikasi berdasarkan surat yang dikirim ke PT JIEP dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seperti dilansir dari laman Tempo, berdasarkan surat yang diterima, Komnas HAM meminta untuk dilakukan penundaan penggusuran warga komunitas Lapak Bersatu Rawasumur ke PT JIEP dan Gubernur DKI Jakarta. Surat bernomor 383-MD.00-00-6-2022 menyebutkan Komnas HAM telah menerima aduan dari Saudara Syamsul Ma'arif Wijaya dari LBH GP Ansor selaku kuasa hukum salah satu warga bernama Siswanto bin Kaliman. Pengaduan tersebut dilakukan pada 10 Juni 2022 perihal permohonan perlindungan dan pemulihan hak asasi pengadu. Pengadu merupakan kuasa hukum dari komunitas Lapak Bersatu Rawasumur, korban kebakaran yang terjadi pada 26 Mei 2022. Di area lahan yang dikuasai PT JIEP itu telah berdiri bangunan permanen dan semi permanen sebagai tempat usaha dan tinggal warga sebanyak kurang lebih 1.000 kepala keluarga. Bapak Anies mohon rakyat kecilnya di Podomoro, di Agung Perkasa 8 dibongkar, digusur tanpa sepengetahuan apapun gitu, Pak. Iya. Sebenarnya di Pak Anies bilang nggak ada penggusuran, akhirnya dia tanda tangan gitu. Iya, di situ para sama para ulama gitu. Ketika kita bicara tentang masyarakat, apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata, tapi ini adalah soal manusia. Di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah, itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal. Surat itu juga menyebutkan bahwa pengadu dan masyarakat telah tinggal dan menjalankan usahanya selama 15 tahun lebih di Jalan Rawasumur Pulau Gadung. Dan pada 20 Mei 2022, terjadilah upaya pembongkaran bangunan sisa-sisa kebakaran yang dilakukan pihak PT JIEP, tapi tidak terlaksana karena ada perlawanan dari warga. Dan pada 9 Juni berdasarkan surat tugas, dilakukan pembongkaran dan pelarangan aktivitas pemulihan bangunan yang sedang dilakukan warga termasuk pengadu. Tindakan itu, tulis surat Komnas HAM, dilakukan oleh PT JIEP secara sepihak, diskriminatif, dan tebang pilih. Menurut aduan yang diterima Komnas HAM, tindakan yang dilakukan PT JIEP mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencarian pengadu, dan warga berharap penundaan penggusuran sampai dengan adanya penyelesaian penanganan di Komnas HAM dalam rangka pemulihan perlindungan hak asasi manusia.
Sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana ketentuan dalam pasal 76 Jo pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, Komnas meminta pimpinan PT JIEP untuk melakukan beberapa hal. Pertama, memberikan penjelasan tertulis atas permasalahan tersebut dengan disertai bukti-bukti relevan. Kedua, melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi kondusif. Ketiga, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan HAM. Yang selanjutnya, menginformasikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani permasalahan dimaksud sebagai implementasi dari tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Menurut Faris, dari LBH GP Ansor, bahwa pihaknya juga ikut mengirimkan surat itu ke Balai Kota DKI Jakarta, karena di sini menurutnya Gubernur DKI Jakarta juga ikut bertanggung jawab. Menurut Faris, pihak pemerintah akan mengagendakan mediasi. Faris juga diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Badan Usaha milik daerah karena PT JIEP merupakan salah satu BUMD Senin 20 Juni 2022. Selain menuai banyak polemik dan terkesan melanggar aturan, penggusuran ini juga bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Anies di saat Pilgub 2017. Dulu penggusuran dipolitisasi dan dijadikan ajang kampanye. Kisah sedihnya dibuat bombastis. Anies tampil sebagai pahlawan yang tak akan membiarkan ini terjadi. Ngomongnya sih keberpihakan, tapi faktanya banyak yang berbeda. Soal penggusuran jauh mending gubernur yang dulu, yang jujur apa adanya, nggak beri janji surga, ikuti aturan. Yang terkena dampak langsung dipindahkan ke rusun meskipun banyak yang ilegal. Rusunnya banyak. Nah sekarang janjinya nggak pernah digusur, tapi ya sudahlah. Intinya sih keberpihakan. Digusur apa digeser? Nikmatilah pilihanmu. Bagaimana menurut Anda?